Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hulu akan melakukan praktik coaching dalam supervisi akademik. Saya Siti Mujayana dari SMP Negeri 2 Seberida. Di sebelah kanan saya Muhammad Ilham dari SD Negeri 014 Balam Jaya, Kecamatan Batang Gangsal. Dan di sebelah kiri saya Indra Eka Putra dari SMK Negeri 1 Seberida, Kecamatan Seberida. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Pak Ilham. Apa kabarnya Bu Yana? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Ilham? Alhamdulillah baik Bu Yana. Bu Yana hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Pak. Baik Bu Yana. Nah, nanti ketika Ibu melakukan kegiatan coaching, saya akan sebagai pengamatnya. Nah, ada hal-hal yang ingin saya diskusikan ketika Ibu akan melakukan coaching nanti. Yang pertama yaitu apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan alur kita. Nah, yang kedua, bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, Bu Yana, bagaimana ya si coach merespon ya pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Yana berikan. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Ada 3 prinsip. Yang pertama kemitraan, dan yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Yana sebelum melakukan kegiatan coaching ini. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu lakukan atau Ibu kembangkan ketika melakukan kegiatan coaching nanti? Ketika saya melakukan coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Berarti ada 3 kompetensi Bu ya, yaitu hadir sepenuhnya, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga potensi yang telah Ibu sebutkan tadi, tentu ada yang kita prioritaskan. Kira-kira Bu, ini potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari ketiga potensi tersebut? Dari ketiga kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lebih spesifik ya Pak. Yang pertama adalah mendengar aktif. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Baik, ini indikator Bu Yana ya. Sama ketika kita mengajar juga ada indikator akan kita tuju. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Yana ketika melakukan coaching hari ini? Indikator yang saya inginkan adalah si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, baik Bu Yana. Jadi untuk indikatornya Bu Yana menginginkan si coach dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya. Baik Bu Yana, semoga nanti kegiatan Bu Yana waktu melakukan coaching berjalan dengan lancar Bu Yana. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Yana. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat sekali hari ini Bu. Iya, Pak Indra, dengar-dengar Pak Indra ini ada yang mau diceritakan sama saya. Kira-kira apa sih yang mau diceritakan Pak Indra? Iya ini Bu, saya ada keluh kesah yang mau saya ceritakan. Nah, keluh kesah ini berkaitan dengan model pembelajaran di sekolah saya Bu.
Ini kan di SMK nih Bu ya. Iya. Saya ngajar di SMK, kemudian rekan-rekan juga rata-rata guru yang berpengalaman. Nah, di SMK itu kita dituntut untuk berinovasi, terlebih pada media pembelajaran. Nah, di SMK saya, di sekolah saya mengajar, ini masih beberapa rekan guru kami itu masih menggunakan sistem yang lama, di mana mereka metode ceramah. Sedangkan di era sekarang ini metode ceramah itu kalau pribadi saya sih sangat membosankan gitu. Bahkan anak-anak juga untuk mendengarkan ya seperti di dongeng, ketika anak didongeng itu otomatis mereka akan tertidur. Nah, beberapa kali saya mengikuti pelatihan untuk mengenai pengembangan pembelajaran, saya berpikir kenapa tidak rekan-rekan ini bisa berubah dengan metode pembelajaran menggunakan IT gitu. Sedangkan anak sekarang ini paling hobi itu pakai Android, kemana-mana bawa Android, bahkan mau tidur pun Android yang dipegang gitu. Nah, saya itu pengennya teman-teman saya itu tuh bisa menggunakan metode media ajar dia itu menggunakan IT. Cuman Bu, permasalahannya ini gak semuanya bisa. Ada beberapa dari rekan-rekan guru ini masih gaptek menggunakan teknologi. Nah, saya jadi bingung sendiri nih. Sedangkan IT ini bisa membuat maju sekolah kita gitu. Cuman ya tadi rekan-rekan banyak yang masih belum memahami bagaimana menggunakan IT. Saya kebetulan masih guru muda, yang mau saya ajak ini adalah guru-guru senior. Jadi saya agak takut atau gimana ya, takut menyinggung mereka gitu loh Bu. Pak, gimana kalau kita pakai IT ini, takutnya mereka tersinggung gitu loh Bu. Nah, yang jadi permasalahan saya itu gimana ya caranya ngajak rekan-rekan saya ini menggunakan pembelajaran menggunakan IT gitu loh Bu. Saya tuh pengennya dapat gambaran ide gimana supaya mereka tuh mau menggunakan IT dalam media pembelajaran gitu loh Bu. Itu sih kalau saya pengen saya ceritain sebenarnya Bu. Oh, jadi Pak Indra ini punya permasalahan di sekolah Bapak ini banyak guru-guru yang belum bisa melakukan pembelajaran dengan menggunakan IT ya Pak ya. Benar Bu. Apalagi di sini Bapak ini kan masih muda, jadi untuk mengajak mereka itu ada rasa segen, canggung, gimana ya, itu ya Pak ya Bu. Saya takutnya kesana nanti menggurui mereka gitu, padahal saya masih kecil gitu. Kira Pak, di sini mungkin sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ya Pak ya, di sini kita punya waktu 15 sampai 20 menit untuk mencari solusi dari permasalahan Bapak ya kan gitu. Nah, kira-kira Pak, apa yang menjadi tujuan dari percakapan kita pada siang hari ini Pak? Saya ini pengen dapat gambaran atau minimal tahu sih langkah apa yang akan saya lakukan untuk merubah mindset kawan-kawan menggunakan pembelajaran IT itu lebih menarik gitu. Dan saya pengen mengajak mereka gitu, bagaimana caranya mereka itu supaya mau gitu. Nah, sampai sekarang saya belum dapat caranya gitu. Ya, tadi takut menyinggung mereka. Jadi tujuan dari percakapan ini Bapak ingin mengajak guru-guru yang ada di sekolah Bapak untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran ya Pak, terutama dalam penggunaan IT ya. Kira-kira Pak, perubahan seperti apa sih yang Bapak inginkan gitu? Ya, yang saya inginkan itu minimal kawan-kawan itu tuh ngajarnya itu nggak pakai ceramah gitu loh. Ngajarnya itu kalau bisa pakai slide presentasi PowerPoint gitu. Saya pengennya kayak gitu, minimal itu aja yang sederhana gitu. Jadi Bapak ingin melakukan perubahan minimal dari hal yang paling sederhana. Guru-guru yang ada di sekolah Bapak itu bisa menggunakan PowerPoint, slide gitu ya Pak ya. Kira-kira kalau melihat kondisi sekolah Bapak ya, kalau kita tahu kan Pak, idealnya tadi pembelajaran yang Bapak inginkan kan adalah pembelajaran yang menggunakan IT kan itu, menggunakan media-media pembelajaran dan model-model pembelajaran gitu kan Pak. Kalau idealnya itu kan di angka 10, dari rentang angka 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekolah Bapak itu ada di level berapa ya Pak? Kalau sekarang ini kebetulan
di SMK tempat saya mengajar itu kita dari 100% guru itu ada sekitar 40 atau sekitar 60% itu guru muda, yang dimana guru muda ini sudah menggunakan sistem mengajar mereka menggunakan IT, Bu. Nah, yang 40% inilah masih rekan-rekan kita yang belum memahami IT. Jadi kalau saya hitung itu di angka 7 atau angka 8. Udah luar biasa sekali Pak, udah 7 atau 8 ya. Oke. Dengan kondisi yang seperti itu ya, di sekolah Bapak kan levelnya udah di level 8, level 7 atau 8 ya kan Pak. Kira-kira ketika Bapak melakukan perubahan lagi gitu loh, Bapak inginnya kondisi sekolah Bapak dalam setelah nanti terjadi perubahan gitu loh, kira-kira di level berapa ya Pak ya? Saya pengennya sih di level 10 sih Bu, di angka 10 ya, karena kalau di angka 9 itu kan nanggung. Jadi saya pengennya di angka 10, jadi semua guru yang ada di SMK itu tuh menggunakan pembelajaran menggunakan IT. Saya pengennya di angka 10. Oke, 10 ya Pak ya, kalau itu memang kan sangat ideal ya kan. Oke. Kira-kira Pak ya, untuk mencapai level tersebut usaha-usaha apa yang akan Bapak lakukan? Saya ini dulu pernah berpikir, pernah membayangkan, pernah berangan-angan pengen mengadakan IHT, pembelajaran berbasis IT. Jadi saya tuh pengen mengadakan IHT, semua guru saya undang, yang tua, yang muda, yang kolot IT pun juga saya undang gitu. Ya terlebih-lebih supaya mereka minimal pengenalan dulu deh. Inilah pembelajaran menggunakan IT lebih menyenangkan dibandingkan metode sama. Pengennya seperti itu Bu, saya pengen mengadakan IHT, cuma sampai sekarang masih belum mendapatkan momen yang tepat dan masih belum berani menyampaikan gitu. Oke, itu salah satu usaha yang akan Bapak lakukan ya, melakukan IHT. Selain IHT, kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah Bapak? Selain itu, saya juga akan berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, karena beliau yang mengatur segala hal pembelajaran. Setelah itu saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, di mana ketika kepala sekolah memberikan perintah, otomatis para rekan-rekan guru juga akan bertindak. Jadi langkah pertama yang mau saya lakukan itu menghadap kurikulum, menyampaikan keinginan saya kepada kurikulum untuk mengadakan IHT tadi, seperti itu. Jadi selain Bapak punya rencana untuk melakukan IHT, Bapak juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, wakil kurikulum ya kan Pak. Kira-kira itu kapan akan Bapak laksanakan? Harapan saya sih kalau memang ini bisa direalisasikan 1 atau 2 bulan ke depan itu sudah bisa saya mulai gitu Bu, supaya perubahan itu cepat terjadi. Pengennya seperti itu. Oke, dalam melaksanakan perubahan ya kan Pak, tadi kan Bapak pengennya tadi secepatnya ya, sebulan 2 bulan melakukan IHT kan gitu. Tentunya dalam melaksanakan perubahan itu Bapak kan tidak sendiri ya kan, mungkin ada nggak teman atau rekan guru atau siapa yang bisa membantu Bapak dalam mewujudkan perubahan yang ingin Bapak lakukan? Saya punya kenalan, beliau itu mahir dalam membuat media ajar melalui menggunakan IT. Jadi itu yang akan saya gandeng dan akan saya sampaikan ke kurikulum juga, bahwasanya rekan saya ini bisa memberikan pengajaran kepada rekan-rekan saya. Jadi kalau saya sih masih belum berani tadi Bu. Jadi ya tadi mungkin saya bisa menggait kawan saya nih untuk memberikan pengajaran di IHT gitu loh. Ya seperti itu. Ya, jadi Bapak rencananya akan mengajak kawan Bapak yang jago IT ya Pak ya. Nanti Bapak kan sudah berkolaborasi ya Pak dengan rekan Bapak ya kan gitu. Kira-kira gambaran kedepannya seperti apa sih perubahan yang Bapak harapkan itu? Gambarannya seperti apa? Yang saya harapkan itu perubahan yang terjadi ke depannya itu
semua guru itu tidak akan melakukan metode ceramah di kelas. Beliau masuk ke kelas membawa laptop, membawa LCD proyektor, kemudian pembelajaran menggunakan presentasi, itu akan lebih menyenangkan. Harapannya seperti itu, Bu. Dan harapannya juga nih kepala sekolah memfasilitasi. Oke Pak, ya. Saya sudah tidak sabar lagi ya menunggu cerita-cerita Bapak ya tentang perubahan-perubahan yang akan Bapak lakukan kan gitu. Sepertinya waktu kita sudah habis Pak ya kan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya menunggu kabar dari Bapak. Kalau Bapak sudah melakukan perubahan-perubahan, mungkin bisa kita saling berbagi cerita kembali Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yana. Ya, secara tidak langsung sih saya sudah bercerita kepada Bu Yana. Minimal saya sudah menuangkan ide-ide saya yang tadinya terpendam di benak saya, dan akhirnya bisa saya ucapkan gitu Bu. Ya, semoga dengan saya berbagi cerita, saya bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan saya. Ya, harapan saya sih apa yang saya ceritakan ini mendapat respon positif dari wakil kepala sekolah. Sekali lagi terima kasih Bu Yana sudah mendengarkan cerita saya Bu Yana. Sama-sama Pak, semoga apa yang Bapak harapkan bisa terwujud. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Bu Yana. Waalaikumsalam Pak Ilham. Tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah, di sini saya akan menyampaikan penilaian coaching yang telah Ibu laksanakan tadi dengan rekan Ibu. Nah, setelah melaksanakan coaching tadi Bu Yana, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching dari indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Dari kegiatan yang saya lakukan tadi Pak, saat saya melakukan coaching pada si coaching ya, indikator ketercapaian yang sudah saya lakukan adalah saya sudah menggunakan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Serta saya sudah menggali potensi dari si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Nah, ketika Ibu tadi melakukan coaching, itu saya sudah menilai Bu Yana ya, coaching yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali Bu Yana ya, dimana tadi proses alurnya sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga ya Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bermutu, sehingga si coach tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian juga tadi Ibu sudah melakukan ya prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, juga maksimalkan potensi. Nah, ini sebagai pertanyaan yang terakhir Bu Yana ya, dan mungkin sebagai penutup untuk pasca observasi kita ini. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru Ibu lakukan tadi? Berdasarkan hasil coaching yang saya lakukan ya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mendalami coaching dengan menggunakan alur Tirta, sehingga kedepannya coaching-coaching yang saya lakukan itu menjadi lebih baik daripada sekarang. Luar biasa sekali Bu Yana. Padahal tadi ketika saya mengamati, ketika saya mengobservasi Ibu sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Nah, sekarang Ibu ingin belajar lagi Bu Yana ya. Artinya Ibu ingin mengembangkan lagi pengetahuan Ibu sehingga Ibu dapat melakukan coaching terhadap rekan-rekan Ibu nanti agar lebih baik lagi begitu Bu Yana ya. Baik Bu Yana, terima kasih sekali waktunya ya. Juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan penilaian kepada Ibu, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Indra. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik dan semangat. Alhamdulillah. Ya. Saya senang mendengarnya, Pak. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dengar Bapak ingin melakukan coaching dan ingin observasi. Jadi saya akan mencoba membantu mengobservasi Pak Ilham untuk melakukan coaching. Nah, sebelum melakukan coaching ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya ingatkan nanti. Yang pertama, melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana si coach harus melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengar secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sebelum Pak Ilham melakukan coaching. Yang pertama, kompetensi apa yang dapat Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Indra, pada coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama yaitu hadir sepenuhnya, kemudian saya mendengarkan secara aktif, kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, baik Pak Ilham, jadi sesuai dengan alur tirta berarti Pak ya? Ya. Yang kemudian ada pertanyaan berikutnya, setelah saat melakukan coaching, kompetensi apa yang ingin saya observasi kepada Bapak? Baik, pada coaching ini saya ingin diobservasi oleh Pak Indra terutama pada 2 kompetensi. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif. Karena dengan cara mendengarkan secara aktif nanti saya dapat mendengarkan keluhan, kemudian permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh coach saya. Kemudian dari keluhan-keluhan itu saya bisa masuk kepada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, paham. Baiklah, silakan nanti melakukan coaching. Sebelum itu ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Baik. Saya rasa ini cukup penting juga nih. Nah, indikator yang bagaimana nih yang Bapak inginkan pada saat melakukan proses coaching nih Pak? Nah, kalau kita berbicara indikator berarti yang ingin kita capai ya Pak. Betul. Nah, indikator yang ingin saya capai dari kegiatan coaching ini adalah saya ingin nanti coach saya bisa menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Pak Ilham. Berarti sesuai dengan tujuan coaching, si coach dapat menemukan solusinya sendiri. Baik Pak Ilham, silakan melanjutkan coachingnya. Nanti akan saya observasi di poin yang Bapak inginkan. Baik Pak Ilham, silakan observasi. Silakan di coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Pak Ilham. Apa kabarnya Bu Yana? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana kabar Pak Ilham juga? Alhamdulillah baik Bu Yana. Nah, ini menindaklanjuti yang WA Bu Yana kemarin ya. Katanya Bu Yana ingin bincang-bincang, ada yang diceritakan tentang permasalahannya. Nah, boleh Bu Yana diceritakan? Ini Bapak, masalah guru-guru yang ada di sekolah saya. Ya, di sekolah saya ini kan Pak, kalau saya lihat ya Pak ya, guru-gurunya ini mengajar masih menggunakan metode-metode yang lama ya. Masih banyak guru-guru di sekolah saya yang mengajar dengan metode ceramah. Padahal kalau dilihat sekolah saya ini Pak, sarana dan prasarana itu memadai. Contohnya di sekolah saya itu sudah ada laboratorium, kemudian ada perpustakaan, ada lapangan-lapangan yang lengkap ya Pak, kemudian dan sarana dan prasarana yang lainnya. Nah, kita di sini ada waktu ya Bu Yana, kurang lebih 15 sampai 20 menit. Dan nanti silakan saja Ibu bicarakan, Ibu sampaikan keluh kesah Ibu, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah.
ya lebih detail lagi Bu Yana ya. Nah, dari pembicaraan itu tadi, pembicaraan kita hari ini, Ibu Yana, harapan apa nih yang Ibu inginkan dari katakanlah diskusi kita ini? Saya itu pengennya loh Pak, guru-guru yang ada di sekolah saya ini cara mengajarnya itu bukan cara dengan metode lama Pak. Saya ingin guru-guru saya itu melakukan perubahan ya. Mereka itu mengajar dengan menggunakan metode atau model-model pembelajaran yang lebih bervariatif. Juga guru-guru yang di sana itu saya pengennya dia bisa memanfaatkan media-media belajar yang ada di sekolah saya dengan maksimal. Oke, jadi Ibu menginginkan rekan-rekan di sana menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif ya. Betul Pak. Oke. Nah, kira-kira perubahan ya penyampaian materi seperti apa yang Ibu Yana inginkan? Saya tuh pengennya guru-guru yang di sana itu Pak minimal lah ya Pak, ketika mengajar itu bisa menggunakan infocus ya kan Pak, ya dengan menggunakan PowerPoint atau slide-slide dengan menggunakan aplikasi Canva itu, dan juga bisa memanfaatkan tadi yang sudah saya sebutkan, bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah saya itu dengan maksimal. Baik Bu Yana, intinya Bu Yana menginginkan rekan-rekan Bu Yana itu menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif. Nah, idealnya Bu Yana ya itu dengan menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif itu ada di level 10. Iya. Jadi dengan keadaan sekolah Ibu sekarang ini, dengan permasalahan yang Ibu temukan saat ini, itu level 1 sampai 10, kira-kira Ibu itu ada di level berapa permasalahan ini? Kalau dilihat kondisi sekolah saya Pak ya, di sekolah saya ini kan hampir separuh dari guru-guru yang di sana ini adalah guru-guru senior. Ya, sebenarnya mereka juga antusias Pak, ingin juga mungkin belajar tentang IT kan gitu, atau mereka merubah cara belajar mereka. Cuma mungkin karena keterbatasan ya kan, itu yang jadi permasalahan saya. Dan kalau lihat kondisi di sana seperti itu, kayaknya masih di level 5 lah Pak. Level 5 Bu ya. Nah, kira-kira pada saat Ibu Yana ingin dengan adanya perubahan nanti, ingin di level berapa harapannya ya? Ya, kalau saya lihat dengan kondisi di sekolah saya pengennya sih dari 5 itu naik ke level 8 Pak. Ya mengingat ya tadi di sana sarana prasarannya tuh sudah memadai. Sudah sangat bagus Bu ya. Kalau tadi berada di level 10 itu poin yang sangat bagus, berarti sudah mendekati Bu Yana ya. Nah, baik. Untuk mencapai level 8 ini Bu Yana, kira-kira ide atau rencana apa ya yang akan Ibu lakukan di sekolah? Rencana yang saya lakukan atau ide-ide yang saya lakukan sekarang ini ya, saya rencananya mau mengajak rekan saya itu mendampingi rekan sejawat saya, terutama guru-guru yang mengampu mata pelajaran sama Pak. Jadi saya akan melakukan pendampingan pada guru-guru yang dengan mata pelajaran yang sama. Nah, ada pendampingan Bu ya. Ya. Baik. Adakah lagi strategi lain selain daripada pendampingan yang akan Ibu lakukan? Ada Pak, strategi yang akan saya lakukan. Rencananya saya itu akan melakukan pelatihan atau workshop. Ya, tapi sebelumnya saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum untuk mengadakan pelatihan atau workshop tersebut. Baik, nah, berarti tadi ada 2 Bu ya, yaitu pendampingan kemudian pelatihan workshop.
dan juga artinya Ibu harus izin dulu dengan kepala sekolah karena Bapak kepala sekolah yang mengambil keputusan itu Bu ya. Nah, kemudian Bu Yana, dari dua yang Ibu ajukan tadi mengenai ide-idenya, nah di antara yang dua ini mana ya yang akan Ibu prioritaskan dalam untuk menyelesaikan permasalahan Ibu? Sepertinya saya harus melakukan pendampingan dulu Pak. Kalau melakukan pelatihan atau workshop ya Pak, itu kan butuh waktu, butuh biaya, belum lagi kita mengundang narasumber ya kan Pak. Kalau itu kita lakukan kayaknya butuh perencanaan lah Pak. Jadi kayaknya saya akan melakukan pendampingan dulu. Ya, Pak Ibu Yana. Nah, untuk metode pendampingan, kira-kira Ibu akan melakukan sendiri atau nanti akan ada teman atau rekan sejawat yang akan membantu Ibu? Tentunya kalau saya pendampingan ya melakukan sendiri, kayaknya nanti takutnya hasilnya nggak maksimal Pak. Jadi rencananya saya akan mengajak teman saya. Kebetulan di sekolah saya itu ada kawan saya masih muda, energik, mereka jago lah Pak masalah IT kan gitu. Jadi rencananya saya mau mengajak teman saya untuk pendampingan kepada rekan guru yang ada di sekolah saya. Nah, dalam pendampingan ini Ibu melibatkan ya rekan Ibu atau teman Ibu, rekan sejawat secara berkolaborasi Bu Yana ya. Nah, kira-kira kapan akan Ibu mulai melakukan kegiatan ini? Mengingat kita ini kan udah di akhir semester kan Pak, Ya. kita sibuk kan. Di rencananya sih saya akan melakukan pendampingan itu di awal semester depan lah Pak. Di awal semester depan Bu ya. Iya Pak. Oke Bu Yana, ini kita sudah di penghujung waktu ya. Oke, kira-kira nih Bu Yana, apakah yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Dari pembicaraan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran dalam menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi ya kan Pak, terutama untuk melakukan perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah saya. Oke Bu Yana, harapannya ya Bu Yana nanti ya dapat merangkul teman-teman di sana semua ya dengan harapan-harapan seperti yang Ibu inginkan tadi. Baik Bu Yana, terima kasih karena kita sudah di ujung waktu. Bu Yana, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga Pak Ilham sudah mau mendengarkan saya dan menyempatkan waktu ya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan bisa terlaksana ke depannya. Amin. Oke Bu Yana, terima kasih Bu Yana. Terima kasih Pak. Tadi saya sudah mendengarkan dan menyaksikan langsung Bapak melakukan coaching. Sesuai dengan permintaan Bapak, saya sudah observasi dua kompetensi. Yang pertama itu mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sebelum itu, selama coaching tadi, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan dari indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai tadi? Baik, ketika coaching tadi itu saya sudah melakukannya sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian tanggung jawab ya. Nah, sehingga saya dapat menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Nah, kemudian coach saya dapat dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Luar biasa sekali. Jadi secara tidak langsung indikator yang Bapak ingin capai tercapai jadi Pak ya? Iya. Baik. Kemudian yang kedua ini Pak, saya akan menyampaikan hasil observasi saya dari dua poin yang ingin Bapak observasi. Yang pertama itu mendengarkan aktif. Tadi saya lihat juga Bapak sudah melakukan coaching
melakukan mendengar secara aktif. Jadi Bapak merespon apa yang disampaikan oleh coach Bapak. Kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya tadi mencatat ada beberapa pertanyaan yang memang itu memancing coaching untuk menimbulkan solusi dari dirinya sendiri. Saya rasa 2 poin yang Bapak ingin observasi itu sudah cukup dan luar biasa. Ini saya katakan sudah sangat bagus Bapak. Jadi alhamdulillah luar biasa sekali. Nah, dari semua penilaian yang saya berikan, dari semua hasil observasi, kayaknya sih sudah cukup ya Pak. Tapi sebelum itu saya ada satu pertanyaan lagi nih sebelum saya tutup nih. Dari semua kompetensi yang Bapak capai, mana yang ingin Bapak kembangkan lagi? Kalau yang ingin saya kembangkan itu yaitu saya ingin belajar kembali alur cerita pada coaching. Kenapa? Karena saya juga pada kegiatan coaching yang saya lakukan tadi saya merasa belum begitu pas. Jadi saya ingin belajar kembali mengenal cerita ini sehingga nanti ketika saya melakukan coaching dengan rekan-rekan sejawat saya, yaitu bisa berjalan lebih baik lagi. Luar biasa sekali Pak Ilham. Jadi saya perhatikan tadi semuanya juga sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan alur cerita, dan ternyata Bapak masih ingin menggali lagi apa itu coaching alur cerita. Saya rasa itu sangat luar biasa Pak. Semoga nanti pencapaian-pencapaian memberikan dampak yang positif bagi rekan-rekan Bapak di sekolah. Amin. Saya juga menunggu hasil dari pengembangan Bapak. Semoga nanti bisa saya observasi lagi. Saya rasa cukup Pak Ilham. Terima kasih atas waktunya. Jika ada waktu kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Bu Yana. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini sangat bersemangat dan baik sekali Bu Yana. Oh ya Pak, sebelum Bapak melakukan proses coaching, saya di sini sebagai observer ya Pak ya. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh kan Pak? Boleh Bu. Oke. Begini Pak, pada saat coaching nanti ya, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya kan Pak. Di sini saya akan melakukan penilaian apakah alur yang Bapak lakukan nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya kan Pak. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee ya. Kemudian apakah Bapak mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa Bapak harus memperhatikan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak. Oke, sebelum dilakukan observasi ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Diantaranya yang pertama ya Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Dalam proses coaching hari ini saya ingin sekali mengembangkan di poin mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya di situ agak sedikit sulit. Oke, jadi Bapak di sini akan mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Oke, nah kira-kira indikator ketercapaian apa yang Bapak harapkan saat Bapak melakukan coaching? Indikator ketercapaian yang saya ingin harapkan dan yang saya ingin tuju, yang pertama itu ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot, si coaching nanti bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan.
Yang kedua, di akhir coaching nanti perasaan coach akan menjadi lebih lega ketika sudah menceritakan permasalahannya kepada saya. Itu. Jadi indikator yang ingin Bapak capai adalah si koci bisa menggali informasi, bisa menyelesaikan ya solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pak ya. Oke, Bapak silakan nanti Bapak melakukan coaching dengan coach, tapi nanti setelah coaching nanti ada kita akan berbincang-bincang sedikit ya dengan Bapak. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Indra. Gimana kabarnya hari ini Pak Ilham? Alhamdulillah baik Pak Indra. Alhamdulillah. Sesuai dengan komunikasi kita kemarin, Bapak WA saya ada beberapa permasalahan yang mau Bapak ceritakan ke saya. Kayaknya sih permasalahannya sedikit agak berat nih kayaknya, makanya manggil saya nih mau cerita. Ya Pak Ilham, apa nih yang bisa saya dengarkan dari Bapak hari ini? Baik Pak Indra. Saya sedikit ada permasalahan di sekolah Pak Indra, di mana tentang media pembelajaran rekan-rekan sejauh di sana itu belum begitu berperan aktif menggunakan media pembelajaran ketika memberikan materi kepada siswa-siswa di sekolah. Oke, Pak Ilham. Berhubung waktu kita ini nggak lama Pak Ilham, antara 15 sampai 20 menit. Jadi semoga pembicaraan kita ini nanti dapat hasilnya ya Pak Ilham. Baik, tadi ada permasalahan mengenai pembelajaran ya Pak Ilham. Nah, harapan Bapak nih, apa yang Bapak harapkan dalam pembicaraan kita ini? Harapan saya nantinya bisa menerima masukan-masukan sehingga nantinya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Tadi mengenai pembelajaran yang bagaimana tadi Pak? Penggunaan media pembelajaran yang kurang diaktifkan di sekolah. Ya kurang lebih. Nah, kira-kira nih untuk mencapai ke sana nih, perubahan apa nih yang akan Bapak lakukan untuk permasalahan yang Bapak hadapi? Nah begini Pak Indra, banyak sekali ya keluhan anak-anak didik saya di sekolah, di mana mereka itu ketika belajar mereka tuh cepat jenuh. Setelah saya perhatikan, ternyata ya guru-guru di tempat saya itu ketika memberikan pelajaran itu jarang sekali menggunakan media pembelajaran. Nah mereka lebih dominan menggunakan media konvensional itu dengan metode ceramah. Padahal ya kalau untuk saat ini kemajuan teknologi sebenarnya banyak sekali media-media yang bisa kita manfaatkan, seperti Twitter, kemudian Canva. Minimal ya Pak Indra itu bisa menggunakan PowerPoint sehingga menciptakan pembelajaran lebih menarik kepada anak kita. Oke Pak Ilham. Jadi Bapak ingin menyampaikan kepada rekan-rekan supaya media pembelajaran itu lebih dimaksimalkan gitu Pak ya. Nah, jadi dari kondisi yang Bapak ceritakan ke saya nih, kira-kira saat ini sekolah Bapak ini ada di level mana nih untuk pemanfaatan media pembelajaran tadi? Nah itu dia Pak Indra. Kalau untuk saat ini yang saya amati ya masih berada di level 5. Level 5 ya. Nah, harapan Bapak mau berada ke level berapa nih dari level 5 tadi? Harapan saya nantinya setelah saya melakukan perubahan kepada rekan saya ingin berada di level 7. Level 7. Dari level 1 sampai level 10 Bapak pengen berada di level 7. Oke. Sedangkan posisinya sekarang masih di level 5. Nah,
Level 7 itu saya rasa level yang cukup ideal tuh Pak. Karena mengingat kondisi yang Bapak ceritakan tadi. Nah, untuk mencapai level 7 nih, kira-kira rencana apa yang mau Bapak lakukan kepada rekan-rekan Bapak nih? Rencana saya akan mengadakan mentoring ya. Dengan cara mentoring, pertama saya menilai waktunya tidak memakan waktu yang terlalu banyak, bisa kita manfaatkan di sela-sela jam-jam istirahat kepada rekan-rekan kita. Oke. Nah, itu kan cara mentoring nih ya. Selain mentoring nih Pak Ilham, kira-kira ada strategi lain nggak untuk supaya harapan Bapak ini tercapai? Selain mentoring, ada Pak Indra. Saya ingin menerapkan Pak Indra ya, atau memberikan suatu kegiatan workshop kepada rekan-rekan kita sehingga bisa menambah pengetahuan mereka mengenai IT. Nah, namun di sini saya terkendala ya. Kemudian kita mengadakan workshop itu butuh waktu. Kemudian juga membutuhkan yang namanya narasumber yang bisa memberikan workshop itu artinya yang profesional. Kemudian juga kita terkendalanya di biaya. Jadi kalau untuk lebih ininya saya lebih di mentoring. Jadi dari kedua opsi tadi, Bapak lebih nyaman di mentoring ya? Iya. Selain low budget juga lebih gampang untuk dilaksanakan. Oh iya, benar sekali. Nah, kemudian ini Pak, nah metode mentoring ini, rencana kan Bapak mau melakukan metode mentoring nih sama Iya, kawan nih. betul. Kira-kira kapan tuh mau Bapak laksanakan? Kalau untuk mentoring, kalau untuk saat dekat ini kayaknya belum tercapai karena mengingat kita kan ini udah mau ujian semester 1 ya. Jadi kemungkinan saya akan melakukan kegiatan mentoring ini nanti seminggu awal masuk sekolah. Seminggu awal masuk sekolah. Berarti ini ya di semester baru ya? Iya, di semester baru. Oke. Baik Pak Ilham, jadi Bapak kan akan melakukan mentoring nih sama kawan-kawan nih. Kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan untuk membantu ini? Baik. Jadi di sana kan Pak Indra banyak sekali ya guru-guru senior. Sementara saya juga di situ guru baru. Otomatis saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya akan coba rangkul atau guide rekan yang senior juga yang bisa saya bawa berkomunikasi sehingga juga nanti bisa mempengaruhi, sehingga saya lebih mudah merangkul guru-guru senior di sana dalam melaksanakan tujuan saya. Jadi Bapak akan melibatkan guru-guru senior ya Pak? Ya, saya rasa poin-poin yang Bapak sampaikan tadi semoga bisa tercapai Pak ya. Amin. Nah, dari yang kita bicarakan dari awal tadi sampai sekarang, kira-kira nih apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah Pak Indra, saya sedikit lega ya karena sudah mencurahkan unek-unek yang ada di kepala saya ya. Kemudian saya juga sudah menemukan gambaran atau solusi-solusi atas permasalahan yang akan saya hadapi. Baik Pak Ilham, saya juga turut senang nih dengan Bapak mau berbagi cerita dengan saya. Saya hanya sebagai mendengarkan dan hanya memberikan beberapa pertanyaan, dan semoga dari hal ini bisa membuat Bapak yang tadinya di level 5 menjadi akan tercapai ke level 7. Semoga itu menjadi harapan yang tercapai ya Pak. Baik Pak Ilham, ini sudah di penghujung waktu. Saya rasa saya sudah cukup dulu. Nanti saya tunggu nih perkembangan baik dari Pak Ilham. Nanti kalau memang ada waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Baik, terima kasih Pak Indra karena Pak Indra juga sudah menerima keluh kesah saya. Baik Pak Ilham, saya pamit dulu Pak Ilham. Baik Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Bu Yana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Yana. Semangat. Bagaimana tadi proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan saya. Si Koci juga sudah lega bercerita dengan saya. Ya, baiklah Pak Indra. Ini setelah Bapak melakukan observasi tadi dengan si Koci ya kan Pak, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh Bu. Oke, yang pertama apa yang sudah Bapak dapatkan ya saat Bapak coaching terkait dengan indikator yang ingin Bapak capai tadi? Ya, indikator yang pertama tadi melalui coaching si Koci bisa mendapatkan solusi. Dan alhamdulillah sudah tercapai Bu. Si Koci juga bisa menarik kesimpulan dan bisa mengambil solusi dari apa yang dia ceritakan. Kemudian yang kedua, si Koci merasa lega karena sudah berbicara atau berbincang dengan saya mengenai permasalahan itu. Ya, berarti indikator yang ingin Bapak capai tadi sudah tercapai ya Pak ya. Si Koci sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, luar biasa ya Pak. Saya juga tadi sudah mengamati Bapak saat coaching ya dengan si Koci ya. Saya sudah melihat Bapak itu melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya sudah nampak Bapak sudah menyampaikan tujuan, kemudian bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana Bapak menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab kepada si Koci ya, gitu ya Pak. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan untuk meningkatkan kompetensi inti dari coaching untuk selanjutnya? Ya, Bu. Saya ingin meningkatkan lebih dalam lagi mengenai coaching alur tirta karena saya merasa yang saya lakukan tadi belum sepenuhnya maksimal Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya capai, yang ingin saya kembangkan lagi, yang pertama itu hadir sepenuhnya, kemudian pendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Tapi saya lebih menitik beratkan kepada pertanyaan yang berbobot. Berbobot ya Pak, luar biasa ya. Bapak tadi waktu saya lihat ketika melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak, dan Bapak ingin mengembangkan lagi ya bagaimana melaksanakan coaching ya lebih baik, lebih bagus ke depannya. Pak Indra, saya tunggu ya pengembangan diri Bapak terkait coaching ke depannya. Mungkin itu saja Pak. Permisi, saya juga ada keperluan ya Pak ya. Iya, terima kasih Bu Yana sudah membantu saya mengobservasi. Sekali lagi terima kasih Bu Yana. Sama-sama Pak.